Setelah ditelantarkan suaminya tanpa kabar, seorang istri berhijab bangkit dari keterpurukan. Ia mengungkap perselingkuhan dan kebohongan sang suami. Kini, ia mengajukan gugatan cerai dan menyeretnya ke pengadilan untuk menuntut keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Sepasang mata yang dulu selalu berbinar kini tampak sayu, bersembunyi di balik bingkai kacamataku. Di balik gamis dan jilbab syari yang menutupi seluruh tubuh, aku merasa hampa, seperti ada lubang besar yang menganga di dalam dadaku. Namaku Dewi, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang sebuah pernikahan yang, aku kira, adalah surga di dunia. Tapi ternyata, itu hanya ilusi yang dibangun di atas pasir. Dulu, Arif adalah segalanya bagiku. Dia adalah pangeranku, lelaki yang dengan lantang mengucapkan janji suci di hadapan wali dan penghulu. Pria yang membuatku yakin untuk menutup auratku sepenuhnya dan menjalani kehidupan yang lebih dekat dengannya. Kami menjalani tahun-tahun pertama pernikahan dengan penuh cinta dan tawa. Semua orang iri melihat keharmonisan kami. Orang tua kami pun selalu menyebut kami sebagai pasangan ideal. Kami adalah dua orang yang saling melengkapi. Namun, semua itu perlahan berubah. Aku ingat, 6 bulan yang lalu, dia mulai berubah. Perubahannya sangat halus, tapi aku bisa merasakannya. Dia yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini seringkali pulang larut. Alasannya selalu sama, lembur di kantor. Aku berusaha memahami, mencoba menjadi istri yang suportif, menyiapkan makan malam meski sudah dingin, dan menunggunya sampai dia pulang. Tapi, yang kuterima hanya kata-kata lelah dan pandangan kosong. "Kamu sudah makan?" tanyaku suatu malam, saat dia masuk ke kamar dengan wajah kusut. Dia hanya menggeleng, lalu menjatuhkan diri di atas kasur tanpa berganti pakaian. Aku menawarkannya makanan yang sudah kuhangatkan, tapi dia menolak dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Gak usah, aku gak lapar," jawabnya. Suara itu terasa asing di telingaku. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin dia memang benar-benar lelah. Aku mendekatinya, memijat bahunya yang kaku. Dulu, dia akan langsung memelukku, mencium keningku, dan mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang, dia hanya diam. Tidak ada respons. Tidak ada kehangatan. Hanya tubuh kaku yang terasa jauh. Hari-hari berikutnya, jarak itu semakin melebar. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi rasanya seperti di benua yang berbeda. Obrolan kami hanya seputar hal-hal sepele, dan itu pun jarang sekali terjadi. Dia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Aku sempat mengintip dari jauh, dan yang kulihat hanya grup-grup pekerjaan yang sepertinya tak pernah sepi. Aku berusaha untuk tidak curiga, menepis pikiran-pikiran negatif yang mulai merasuki hatiku. Puncaknya terjadi 2 bulan lalu. Pagi itu, dia pamit kerja seperti biasa. Ciuman di keningku terasa begitu tergesa-gesa. "Aku berangkat, ya, Dew," katanya. Itu adalah kalimat terakhir yang kudengar darinya. Aku menunggu di teras sampai motornya menjauh. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir aku melihatnya. Sore itu, dia tidak pulang. Malam itu, dia tidak pulang. Aku mencoba menghubunginya, tapi ponselnya tidak aktif. Panik mulai menjalar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ponselnya mati atau dia benar-benar lembur di luar kota. Aku menelepon kantornya, tapi resepsionis mengatakan bahwa Arif sudah mengambil cuti sejak pagi. Jantungku berdebar kencang. 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan. Dia menghilang tanpa jejak. Orang tuaku dan orang tuanya pun tidak tahu keberadaannya. Rumah yang dulu hangat, kini terasa seperti kuburan. Setiap sudutnya membisikkan kenangan.
Setiap kursi, setiap bantal, setiap potret pernikahan kami, semua terasa hampa. Aku bagai hidup dalam film bisu, di mana semua orang bergerak, tapi aku terjebak dalam keheningan yang memekakkan telinga. Aku menangis hampir setiap malam. Bukan karena kesedihan, melainkan kebingungan. Kenapa? Apa salahku? Aku mencoba mengingat setiap detail percakapan kami, setiap tindakanku, mencari-cari kesalahan yang mungkin menjadi alasannya pergi. Tapi tidak ada. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada perselisihan yang berarti. Semua terasa begitu tiba-tiba dan menyakitkan. Pesan-pesan yang kukirim tidak pernah terkirim. Panggilan yang kulakukan selalu berujung pada operator yang mengatakan, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Aku merasa seperti orang bodoh yang menunggu di tepi jurang, berharap ada tangan yang menarikku kembali. Tapi tidak ada. Yang ada hanya kegelapan dan kedinginan. Aku mencoba menghubungi teman-temannya, tapi mereka juga tidak tahu. Mereka hanya bisa menawarkan simpati dan kata-kata kosong yang tidak bisa menenangkan hatiku. Mungkin dia sedang ada masalah. Dewu, kamu harus sabar, kata mereka. Sabar? Sampai kapan? Sampai aku mati dalam penantian yang tak berujung ini? Aku mulai kehilangan nafsu makan. Berat badanku turun drastis. Penampilanku pun tak terurus. Jilbabku tak lagi serapi dulu. Senyumku menghilang. Ibuku datang hampir setiap hari, membawakanku makanan dan mencoba menghiburku. Tapi aku tidak bisa. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa semakin lemah. Hari-hari berlalu menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Aku hidup dalam ketidakpastian. Bukan hanya kehancuran hati, tapi juga kehancuran finansial. Arif adalah tulang punggung keluarga. Sekarang, aku harus memutar otak untuk bertahan hidup. Aku menjual beberapa perhiasan yang dulu dia berikan, hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Aku merasa seperti daun kering yang jatuh, terbawa angin ke tempat yang tidak aku ketahui. Hilang, tanpa arah, dan tanpa tujuan. Sampai pada suatu pagi, aku menatap cermin lagi. Kali ini, aku tidak melihat Dewi yang rapuh, tapi Dewi yang telah kehilangan segalanya. Aku merasa marah. Marah pada diri sendiri, marah pada keadaan, dan yang paling utama, marah pada Arif. Aku memutuskan, ini tidak bisa berlanjut. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Aku harus bangkit. Dinding-dinding rumah yang dulunya menjadi saksi bisu kebahagiaan kami kini terasa seperti penjara. Keheningan adalah sipirnya, dan kesepian adalah hukumannya. Piring-piring di rak yang biasanya berpasangan kini hanya satu. Sandal yang biasanya berjejer 2 pasang di depan pintu kini hanya milikku. Seluruh benda mati di rumah ini seolah ikut berduka, meratapi kepergiannya yang tak beralasan. Ponselku adalah satu-satunya jendelaku ke dunia luar, namun jendela itu hanya menampilkan layar kosong. Sesekali, aku akan membuka galeri foto kami, melihat foto-foto lama saat kami berlibur ke pantai, saat kami tertawa di depan kafe, atau saat dia mencium keningku saat akad nikah. Setiap foto adalah pisau yang mengiris hatiku, mengingatkanku pada masa lalu yang begitu indah, yang kini terasa seperti mimpi buruk. Aku bertanya-tanya, apakah semua itu hanya sandiwara baginya? Masyarakat di sekitar pun mulai berbisik-bisik. Pandangan tetangga yang tadinya ramah kini berubah menjadi tatapan penuh tanya dan kasihan. Aku tahu, mereka pasti bertanya-tanya, kemana suaminya? Aku mencoba bersikap tegar. Setiap kali ada yang bertanya, aku akan menjawab singkat, lagi tugas di luar kota, padahal aku sendiri tidak tahu di mana dia. Kebohongan itu terasa pahit di lidah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak ingin orang-orang tahu bahwa aku adalah wanita yang ditelantarkan. Suatu sore, aku mendengar Ibu Vira, tetangga sebelah, berbicara dengan tetangga lain di teras. Mereka tidak menyadari keberadaanku di balik pagar. Kasihan ya si Dewi,
Suaminya kok tega ninggalin gitu aja? Padahal anaknya baik, bisik Ibu Vira. Jangan-jangan suaminya selingkuh. Loh, kan sekarang banyak kejadian kayak gitu, timpal tetangga yang lain. Aku menahan napas, menahan air mata yang sudah diambang. Hati kecilku hancur mendengar semua itu. Aku mulai membatasi interaksi dengan siapapun. Aku hanya keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok seadanya. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku di dalam kamar, merenung dan menangis. Pikiranku berkelana, mencari jawaban yang tidak pernah kutemukan. Apa yang membuatmu pergi, Arif? Apa aku tidak cukup baik? Apa ada yang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, seperti gasing yang tak pernah berhenti. Malam hari adalah saat yang paling berat. Rumah terasa begitu besar dan dingin. Setiap suara aneh, setiap bayangan, membuatku terlonjak. Aku takut, bukan pada hantu, melainkan pada kenyataan bahwa aku sendirian. Aku mencoba mengisi waktu dengan membaca Al-Quran, berharap ada ketenangan yang bisa kudapatkan. Ayat-ayat suci itu membantuku. Tapi setelah menutup mushaf, kesunyian itu kembali lagi, lebih pekat dari sebelumnya. Aku mencoba menghubungi keluarga Arif, berharap mereka bisa memberiku petunjuk. Ibunya mengangkat telepon dengan suara bergetar. Arif belum kasih kabar lagi, Nak. Kami juga bingung. Kamu yang sabar, ya, katanya. Aku tahu, mereka juga merasa sakit. Mereka tidak mungkin tahu, atau mereka pura-pura tidak tahu. Aku tidak bisa membedakannya lagi. Bantuan datang dari Sinta, sahabatku sejak SMA. Dia datang ke rumahku, membawa sebungkus nasi padang kesukaanku, dan langsung memelukku tanpa banyak bicara. Dew, kamu kurus banget, bisiknya. Aku hanya bisa menangis di pelukannya. Sinta tidak memaksa, dia hanya ada di sana, mendengarkan semua keluh kesahku, menemaniku dalam diam, dan menemaniku makan. Sampai kapan kamu mau seperti ini, Dew? Tanya Sinta suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang tamu. Kamu harus bangkit. Kamu harus cari tahu. Kamu gak bisa diam aja kayak gini. Kata-katanya menusuk, tapi juga menyadarkanku. Aku tidak bisa terus-terusan menjadi korban. Aku harus bertindak. Aku mencoba mencari informasi tentang keberadaan Arif. Aku menghubungi teman-teman lamanya, menanyakan adakah yang melihatnya. Aku bahkan mencoba melacaknya dari media sosial, tapi semua akunnya sudah tidak aktif. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dia benar-benar ingin menghilang dari hidupku. Secara finansial, aku semakin tertekan. Tabungan kami menipis. Aku mulai menjual barang-barang di rumah, mulai dari tas bermerek hingga beberapa perabot yang tidak terlalu penting. Setiap barang yang kujual adalah pengorbanan kecil, dan setiap pengorbanan itu membuatku merasa semakin kecil, semakin tak berharga. Aku merasa seperti sampah yang dibuang begitu saja. Ada masa-masa di mana aku merasa putus asa. Aku berpikir untuk menyerah saja. Mengapa aku harus berjuang untuk pria yang bahkan tidak mau memberiku satu kata pun? Mengapa aku harus mempertahankan rumah tangga yang hanya dihuni oleh satu orang? Air mata membasahi sajadahku setiap malam, memohon petunjuk darinya. Aku hanya ingin tahu, apa yang harus kulakukan? Hingga pada satu momen, saat aku sedang membuka lemari pakaian, mataku tertuju pada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di sudut. Kotak itu berisi surat-surat lamaran kerja dan beberapa sertifikat yang pernah kuperoleh. Aku adalah lulusan terbaik di fakultasku, dan aku pernah memiliki karir yang menjanjikan. Sebelum menikah, aku adalah wanita yang ambisius, yang penuh dengan mimpi. Kehadiran Arif membuatku berpikir untuk memfokuskan diri pada keluarga. Tapi sekarang, dia pergi, dan aku kehilangan diriku sendiri. Aku mengambil kotak itu. Aku melihat lembaran-lembaran kertas itu. Perlahan, bayangan diriku yang dulu, Dewi yang cerdas dan bersemangat, muncul di benakku.
Aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku harus kembali menjadi diriku sendiri. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Aku harus menunjukkan padanya, dan pada diriku sendiri, bahwa aku lebih dari sekadar istri yang ditelantarkan. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa kasihan pada diri sendiri. Yang ada hanya amarah yang menggebu-gebu, yang mendorongku untuk bangkit. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata yang sayu itu kini digantikan oleh sepasang mata yang penuh tekad. Jilbabku kurapikan, aku kenakan gamis terbaik yang kumiliki, dan aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku berjalan ke ruang tamu, di mana laptop Arif masih tergeletak. Aku menghidupkannya, mencoba mencari jejaknya. Aku membuka semua folder yang tidak terkunci, melihat-lihat dokumen, dan mencari tahu apakah ada petunjuk tentang kepergiannya. Tapi yang kudapati hanyalah folder-folder kosong. Dia benar-benar membersihkan jejaknya. Sial. Aku tidak menyerah. Aku mencoba memeriksa emailnya. Aku berhasil mengingat kata sandinya karena dia pernah memberitahuku dulu. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Kosong. Semua email penting telah dihapus. Aku merasa frustrasi. Pria ini memang seorang profesional dalam hal menghilang. Tapi ada satu hal yang menarik perhatianku. Di folder Trust, ada satu email yang lolos dari penghapusan. Email itu berasal dari sebuah bank. Sebuah pemberitahuan bahwa pinjaman yang dia ajukan telah disetujui. Pinjaman dalam jumlah yang sangat besar. Aku membaca lagi, dan lagi. Pinjaman ini diajukan atas namanya sendiri, tanpa sepengetahuanku. Mengapa? Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikiranku. Aku mencari nama bank itu di internet, dan menemukan alamat kantor pusatnya. Aku memutuskan untuk datang langsung ke sana. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan di sana, tapi aku harus memulai dari suatu tempat. Aku harus mendapatkan jawaban. Aku tidak pergi sendiri. Aku menelepon Sinta, dan dia langsung setuju untuk menemaniku. Aku dukung kamu, Dew, katanya. Apapun yang kamu butuhkan, aku ada di sini. Mendengar kata-kata itu, aku merasa lebih kuat. Aku tidak sendirian. Kami tiba di kantor bank itu. Aku mengenakan pakaian yang rapi, dan wajahku kumasang tegar. Sinta memegang tanganku erat, memberiku kekuatan. Kami bertemu dengan seorang customer service, dan aku menjelaskan semuanya. Aku memberikan nama Arif, dan nomor pinjaman yang tertera di email yang kulihat. Wajah petugas itu tampak bingung. Dia menanyakan beberapa pertanyaan verifikasi, dan aku berhasil menjawabnya. Petugas itu kemudian mengatakan, "Maaf, Bu. Kami tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut. Ini adalah data pribadi nasabah." Aku tidak menyerah. Saya istrinya. Saya berhak tahu. Suami saya menghilang, dan dia mengajukan pinjaman dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan saya. Suaraku meninggi. Aku tidak peduli jika orang-orang menatapku. Petugas itu kemudian memanggil manajernya. Seorang wanita parubaya dengan senyum ramah datang menghampiri. Dia menyuruh kami duduk di ruangannya. Aku menjelaskan semuanya lagi, kali ini dengan lebih tenang. Aku menunjukkan email yang kutemukan, dan menjelaskan bahwa aku adalah korban penelantaran. Manajer itu mendengarkan dengan seksama, lalu dia mengangguk. Dia sepertinya bisa merasakan kesulitanku. Begini, Bu Dewi. Secara prosedur, kami memang tidak bisa memberikan informasi. Tapi saya akan bantu. Saya akan beri Ibu salinan dokumen pinjaman suami Ibu, dengan beberapa informasi yang disamarkan. Setidaknya, ini bisa menjadi petunjuk, katanya. Aku berterima kasih berkali-kali. Di salinan dokumen itu, aku melihat sesuatu yang menarik perhatianku. Ada beberapa aset yang digunakan sebagai jaminan.
Salah satunya adalah sertifikat tanah yang berada di luar kota, sebuah kota yang tidak pernah kusebutkan. Itu adalah kota yang selalu ingin dikunjungi Arif. Serta, di dokumen itu juga tertera sebuah nama yang tidak familiar. Seorang wanita. Aku menahan napasku. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku memiliki firasat buruk. Sinta menatapku dengan mata lebar, dan dia mengangguk. Dia tahu apa yang kupikirkan. Kami pulang dengan sebuah petunjuk. Ini adalah awal dari segalanya. Aku tahu, ini bukan hanya sekedar penelantaran. Ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Ada kebohongan dan pengkhianatan. Dan aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan mencari kebenaran, apapun yang terjadi. Aku memutuskan untuk tidak membiarkan diriku hancur lagi. Malam itu, aku salat tahajud, memohon kekuatan dan petunjuk darinya. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan menangis lagi. Aku akan bangkit, dan aku akan menghadapi semua ini dengan kepala tegak. Aku akan mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku akan membuktikan bahwa seorang wanita yang ditinggalkan tidak selalu menjadi korban. Aku akan mengubah air mata ini menjadi kekuatan. Dan aku akan mencari keadilan. Setelah menemukan petunjuk dari Ban, tekadku semakin kuat. Aku tahu, ini adalah sebuah permainan, dan aku tidak akan kalah. Aku menghubungi Sinta lagi, dan kami bertemu di sebuah kafe. Kali ini, aku memesan kopi, bukan teh hangat yang dulu sering kunikmati dalam kesunyian. Kopi ini terasa pahit, tapi memberiku energi. Aku menunjukkan dokumen yang kuberikan oleh manajer Ban. Sinta menatapku, matanya memancarkan kekhawatiran dan amarah. "Dewu, ini gila," bisiknya. Aku hanya mengangguk. "Aku tahu," jawabku. "Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan mencari tahu siapa wanita ini, dan mengapa dia terlibat dalam ini." Sinta mengambil ponselnya dan mulai mencari nama wanita yang tertera di dokumen itu. Tidak butuh waktu lama. Hanya beberapa menit, dan wajah seorang wanita cantik dengan senyum menawan muncul di layar. Namanya Tania. Dia adalah seorang desainer interior yang cukup terkenal. Profilnya menunjukkan dia tinggal di kota yang sama dengan tanah yang diajukan Arif sebagai jaminan. Jantungku berdebar kencang. Firasatku benar. Ini bukan hanya penelantaran, tapi pengkhianatan. Aku merasa marah, sangat marah. Bukan hanya pada Arif, tapi pada diriku sendiri yang begitu bodoh. Bodoh karena percaya pada semua kebohongannya. Bodoh karena tidak pernah curiga. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosiku. Aku tidak boleh hancur sekarang. Aku harus fokus. Aku butuh pengacara, kataku. Aku akan mengajukan cerai, dan aku akan menyeretnya ke pengadilan. Aku akan pastikan dia membayar untuk semua yang dia lakukan padaku. Suaraku terdengar tegas, bahkan di telingaku sendiri. Sinta mengangguk, dia mengerti. Dia tahu beberapa pengacara yang bisa membantuku. Dia segera membuat janji untukku. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Proses hukum adalah hal yang sangat asing bagiku. Tapi aku tahu, ini adalah satu-satunya jalan. Aku harus mendapatkan keadilan. Kami mulai mengumpulkan semua bukti. Aku mencari semua dokumen yang berhubungan dengan Arif. Akta nikah, kartu keluarga, surat-surat rumah. Aku memfotokopi semuanya. Aku juga membuat catatan harian, mencatat setiap detail tentang penelantarannya. Mulai dari tanggal dia pergi, berapa kali aku mencoba menghubunginya, dan semua kerugian finansial yang kuderita. Aku tidak ingin ada satupun detail yang terlewatkan. Setiap hari, aku merasa semakin kuat. Aku kembali bekerja paruh waktu, mengajar les privat untuk anak-anak sekolah. Uang yang kudapatkan tidak banyak, tapi cukup untuk menyambung hidup. Aku tidak lagi mengandalkan siapapun. Aku belajar untuk mandiri.
Aku tidak akan membiarkan diri ini bergantung pada seorang pria yang sudah menelantarkanku. Sinta membantuku melacak beberapa hal lain. Dia menemukan bahwa Arif telah menghapus semua jejak digitalnya. Tidak ada akun media sosial yang aktif, tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Dia benar-benar ingin memulai hidup baru. Tapi dia lupa satu hal, dia tidak bisa menghapus jejaknya di dunia nyata. Sinta dan aku pergi ke kantor tempat Arif bekerja. Kami bertemu dengan salah satu rekan kerjanya yang cukup dekat dengannya. Pria itu, namanya Bayu, tampak terkejut melihatku. Dia mengatakan bahwa Arif sudah mengundurkan diri secara tiba-tiba, tanpa banyak penjelasan. Bayu juga mengatakan bahwa Arif terlihat sangat dekat dengan seorang wanita yang sering datang ke kantornya. Ciri-ciri wanita itu persis seperti Tania. Mereka sering makan siang bareng. "Bu," kata Bayu, "saya pikir dia adalah klien. Tapi mereka terlihat sangat mesra." Kata-kata itu seperti pukulan telak. Pria yang kunanti-nantikan kehadirannya, pria yang kucintai, ternyata sudah bersama wanita lain. Dia sudah tidak peduli denganku. Aku pulang ke rumah, air mata yang kutahan kini tumpah ruah. Hati ini terasa begitu sakit. Aku tidak menyangka pengkhianatan itu begitu nyata. Namun, di tengah kesedihan, ada satu hal yang meyakinkanku. Aku akan memastikan dia membayar semua ini. Tidak ada ruang untuk memaafkan. Tidak ada ruang untuk kompromi. Hanya ada ruang untuk keadilan. Aku menghubungi Sinta lagi. "Aku sudah siap," kataku. "Aku siap bertemu pengacara." Sinta tersenyum, senyum bangga. "Aku tahu kamu bisa, Dew. Kamu wanita kuat." Kata-kata itu memberiku kekuatan yang tak terhingga. Ini adalah pertempuran terberat dalam hidupku. Tapi aku tidak akan sendirian. Aku memiliki Sinta di sisiku, dan aku memiliki Allah yang selalu menguatkanku. Aku akan tunjukkan pada Arif, bahwa seorang wanita yang ia telantarkan, bisa bangkit dan berjuang. Jantungku berdebar kencang saat aku melangkah ke dalam kantor pengacara. Ruangan itu didominasi oleh rak-rak buku berisi kitab undang-undang dan berkas-berkas tebal. Aku dan Sinta menunggu di sofa, dan tak lama kemudian, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan jilbab yang rapi datang menghampiri. Dia adalah Ibu Sinta, pengacara yang disarankan oleh Sinta. "Silakan duduk, Bu Dewi. Senang bisa bertemu dengan Anda," katanya. Suaranya terdengar lembut namun penuh otoritas. Aku mengangguk, lalu duduk di kursi yang empuk. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Di hadapan seorang profesional, aku harus terdengar meyakinkan. Aku tidak ingin dia berpikir bahwa aku adalah wanita yang rapuh dan hanya bisa menangis. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari awal pernikahan kami, kepergian Arif, masa-masa sulit yang kualami, hingga penemuanku tentang pinjaman bank dan keberadaan wanita lain bernama Tania. Aku juga menunjukkan semua bukti yang sudah kukumpulkan. Salinan email, dokumen pinjaman bank, dan catatan harian tentang penelantaran yang kualami. Ibu Sinta mendengarkan dengan seksama, tidak ada satupun detail yang luput dari perhatiannya. Dia mencatat setiap poin yang kusebutkan, dan sesekali mengangguk. Dia tidak menyela, tidak menghakimi. Dia hanya ada di sana, mendengarkan. Hal itu membuatku merasa nyaman. Setelah aku selesai, Ibu Sinta mencondongkan tubuhnya ke depan. "Bu Dewi," katanya, "kasus Anda sangat kuat. Penelantaran adalah alasan yang sah untuk mengajukan perceraian. Dan bukti-bukti yang Anda berikan, terutama dokumen pinjaman dan informasi tentang wanita lain itu, akan sangat membantu." Aku menanyakan apa saja yang harus kulakukan. Ibu Sinta menjelaskan prosesnya dengan detail. Pertama, kami akan mengirimkan surat somasi kepada Arif. Jika tidak ada respons, kami akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Kami juga akan menuntut nafkah selama masa penelantaran dan pembagian harta gonogini.
Dia menjelaskan bahwa aku bisa menuntut hak asuh anak jika kami punya, tapi kami tidak punya. Yang paling penting, katanya, Anda harus siap secara mental. Proses ini tidak mudah. Dia mungkin akan datang dan mencoba membujuk Anda, atau bahkan menyangkal semua tuduhan. Anda harus tetap teguh. Saya siap, Bu, jawabku. Saya sudah melewati masa-masa yang lebih sulit dari ini. Aku melihat keyakinan di mata Ibu Sinta. Dia adalah seorang pengacara yang luar biasa. Dia tidak hanya berbicara tentang hukum, tapi juga tentang emosi. Dia membuatku merasa bahwa aku tidak hanya memiliki seorang pengacara, tapi juga seorang teman. Dia memberiku kekuatan yang lebih dari sekadar nasihat hukum. Kami menghabiskan beberapa jam di kantornya, menyusun strategi dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Sinta juga ikut membantu. Dia memberikan dukungan moral yang tak terhingga. Dia adalah sahabat terbaik yang pernah kumiliki. Setelah semua selesai, Ibu Sinta menepuk bahuku. Anda wanita yang sangat kuat, Bu Dewi. Tidak banyak wanita yang bisa setegar ini setelah apa yang terjadi pada Anda. Kita akan berjuang bersama, katanya. Aku pulang ke rumah dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Akhirnya, aku bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Aku tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku memiliki rencana. Aku memiliki tujuan. Aku akan memperjuangkan hak-hakku, dan aku akan mendapatkan kembali kehidupanku yang telah Dia curi. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup dengan lebih tenang. Aku tidak lagi membiarkan diriku tenggelam dalam kesedihan. Aku lebih fokus pada pekerjaanku, dan pada proses hukum yang sedang berjalan. Aku sering berkomunikasi dengan Ibu Sinta, memberikan informasi tambahan yang mungkin bisa membantunya. Aku merasa diriku yang lama, Dewi yang ambisius dan bersemangat, kembali lagi. Aku tidak lagi melihat cermin dengan mata sayu. Aku melihat seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan, seorang wanita yang menolak untuk menjadi korban. Aku mengirimkan pesan ke Ibu Sinta, menanyakan tentang surat somasi. Sudah dikirim, Bu, jawabnya. Sekarang, kita tunggu reaksinya. Hatiku berdebar. Aku tahu, ini adalah permulaan dari pertempuran. Aku tahu, Arif akan terkejut. Dia pasti tidak menyangka, wanita yang dia tinggalkan begitu saja, bisa bangkit dan berani melawannya. Tapi aku akan membuktikan padanya, bahwa aku bukan wanita yang bisa dia permainkan. Aku akan pastikan dia tahu, bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan. Dan konsekuensi itu, akan dia hadapi di pengadilan. Surat somasi yang dilayangkan oleh Ibu Sinta kepada Arif benar-benar membuatnya terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa aku, wanita yang ia telantarkan, akan berani mengambil langkah sejauh ini. 3 hari setelah surat itu dikirim, Arif meneleponku. Panggilan itu adalah yang pertama setelah berbulan-bulan lamanya. Jantungku berdebar kencang, bukan karena rindu, tapi karena amarah. Dewi, ini aku, Arif. Suaranya terdengar cemas. Apa maksud semua ini? Kenapa kamu mengirimkan surat dari pengacara? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Kenapa? Kamu masih tanya kenapa? Arif, setelah kamu menghilang tanpa kabar, setelah kamu menelantarkanku, kamu masih berani bertanya kenapa? Aku punya alasan, Dewi. Aku akan jelaskan semuanya kalau kita bertemu. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Jangan libatkan pengacara, itu hanya akan memperkeruh suasana. Nada suaranya terdengar memohon, namun aku tidak lagi jatuh ke dalam perangkapnya. Tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Arif, kita akan bertemu di pengadilan, jawabku, lalu menutup teleponnya. Aku tidak ingin mendengarkan kebohongannya lagi. Aku tidak ingin melihat wajahnya yang penuh kepalsuan. Aku menghubungi Ibu Sinta, menceritakan tentang panggilan dari Arif. Sudah kuduga, Bu, katanya.
Sekarang dia tahu Anda serius. Kita sudah punya cukup bukti untuk melayangkan gugatan cerai. Bukti-bukti yang kami kumpulkan semakin banyak. Dengan bantuan Sinta, aku berhasil melacak keberadaan Arif. Dia memang tinggal di kota tempat tanah yang dia jaminkan. Sinta berhasil mendapatkan alamatnya, dan yang lebih mengejutkan, nama Tania tertera sebagai pemilik rumah. Dia membeli rumah itu dari pinjaman bank, lalu menggunakan nama wanita itu, kata Sinta. Dia benar-benar merencanakan semuanya, Dewu. Dia meninggalkan kamu, memulai hidup baru, dan bahkan membeli rumah dengan uang pinjaman yang kamu tidak tahu. Aku merasa mual. Betapa kejinya pria ini. Dia tidak hanya menelantarkanku, tapi juga mengambil uang pinjaman yang akan menjadi utang kami berdua. Dia benar-benar ingin menghancurkanku. Ibu Sinta menyarankan kami untuk mengambil foto rumah itu sebagai bukti. Sinta dan aku melakukan perjalanan ke kota itu. Kami menyewa sebuah mobil dan pergi ke alamat yang kami temukan. Rumah itu terlihat mewah dan modern. Kami mengambil beberapa foto, dan aku melihat mobil Arif terparkir di garasi. Tiba-tiba, seorang wanita keluar dari rumah itu. Itu adalah Tania. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia tampak begitu bahagia, mengenakan pakaian yang rapi, dan tersenyum cerah. Tiba-tiba, Arif keluar, memeluknya dari belakang. Mereka tertawa, dan Arif mencium keningnya. Jantungku terasa seperti dirobek-robek. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Semua rasa sakit, rasa marah, dan rasa kecewa, semuanya tumpah ruah. Sinta memelukku, mencoba menenangkanku. Sabar, Dewu. Kamu harus kuat. Semua ini akan terbayar lunas, bisiknya. Kami kembali ke Jakarta, dan aku memberikan semua bukti itu kepada Ibu Sinta. Dia melihat foto-foto itu dengan wajah prihatin. Ini adalah bukti yang sangat kuat, Bu Dewi. Kita akan gunakan ini di pengadilan, katanya. Kami juga menemukan bukti lain. Beberapa bulan yang lalu, Arif mengirimkan sejumlah uang ke rekening Tania. Uang itu berasal dari tabungan kami. Dia tidak hanya meninggalkanku, tapi juga mengambil uang kami dan memberikannya kepada wanita lain. Bukti transfer itu adalah pukulan telak yang membuatku semakin yakin. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, aku merasa sangat sakit. Tapi di sisi lain, aku merasa begitu lega. Kebenaran akhirnya terungkap. Aku tidak lagi hidup dalam ketidakpastian. Aku tahu, dia tidak akan pernah kembali. Dia tidak akan pernah memperbaiki kesalahan ini. Aku menandatangani semua dokumen yang disiapkan oleh Ibu Sinta. Gugatan cerai itu kini sudah resmi. Kami akan melayangkannya ke pengadilan. Aku tidak sabar untuk melihat wajah Arif saat dia menerima panggilan dari pengadilan. Dia pasti tidak akan menyangka aku bisa sekuat ini. Aku tahu, banyak orang yang akan menghakimiku. Mereka mungkin akan berkata, seharusnya sebagai istri, kamu sabar, atau, kenapa tidak mediasi dulu? Tapi mereka tidak tahu apa yang kurasakan. Mereka tidak tahu bahwa aku telah menunggu selama berbulan-bulan, berharap dia kembali. Mereka tidak tahu bahwa aku telah memberikan semua yang aku punya, dan dia membuangnya begitu saja. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku hanya peduli dengan diriku sendiri. Aku akan mendapatkan kembali harga diriku, dan aku akan mendapatkan keadilan. Panggilan dari pengadilan agama datang, dan itu membuat Arif terkejut. Dia tidak menyangka aku akan melangkah sejauh ini. Aku membayangkan wajahnya yang pucat saat menerima surat itu, betapa dia tidak percaya bahwa wanita yang ia telantarkan berani melawannya. Firasatku mengatakan, dia pasti akan mencari cara untuk menghentikan ini. Dan benar saja, keesokan harinya, Arif datang ke rumah. Dia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Aku tidak membukanya. Dia terus memanggil namaku dari luar. Dewi, buka pintunya.
Kita harus bicara. Suaranya terdengar putus asa. Sinta, yang kebetulan sedang bersamaku, menahan tanganku. Jangan, Du. Dia hanya akan membujukmu. Ingat, kamu sudah berjanji untuk tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Bisiknya. Aku mengangguk. Aku menolak untuk membuka pintu. Aku melihat dari jendela, Arif terlihat gelisah. Dia berjalan mondar-mandir di depan pintu, mencoba meneleponku, mengirimiku pesan. Dewi, tolonglah. Aku bisa jelaskan semuanya. Ada salah paham. Tolong jangan lanjutkan gugatan cerai ini, pesannya. Aku tidak membalasnya. Aku hanya menatapnya dari jauh, merasa campur aduk. Ada sedikit rasa kasihan, tapi amarahku lebih besar. Dia meninggalkanku begitu saja, tanpa sepatah kata pun. Dan sekarang, saat dia tahu aku melawan, dia kembali. Ini adalah bukti bahwa dia tidak pernah tulus. Arif menyerah setelah setengah jam. Dia pergi, tapi aku tahu, dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku menghubungi Ibu Sinta dan menceritakan apa yang terjadi. Bagian terbaik dari ini adalah, dia menunjukkan reaksi yang kita inginkan, katanya. Dia panik. Itu artinya, kita berada di jalur yang benar. Pagi harinya, aku mendapat telepon dari Ibu Sinta. Arif sudah menghubungi saya, Bu. Dia meminta mediasi, katanya. Dia ingin menyelesaikan ini di luar pengadilan. Dia bahkan mengancam akan membongkar aib saya jika saya tidak mundur. Aku tertawa sinis. Aib apa, Bu? Saya tidak punya aib. Dia yang memiliki aib, kataku. Katakan padanya, saya tidak akan mundur. Saya akan datang ke mediasi, tapi bukan untuk berdamai. Saya datang untuk menghadapinya, dan saya akan memastikan dia tahu bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Sinta menemani aku ke mediasi. Aku mengenakan jilbab dan gamis terbaikku. Aku terlihat tenang, tapi hatiku berdebar kencang. Ini adalah pertama kalinya aku akan bertemu Arif setelah dia menghilang. Kami tiba di ruang mediasi. Arif sudah ada di sana, ditemani oleh seorang pengacara. Dia terlihat pucat, matanya terlihat lelah. Dia menatapku, dan aku melihat sedikit rasa bersalah di matanya. Tapi aku tahu, itu hanya sandiwara. Mediator, seorang wanita paruhbaya yang bijaksana, memulai mediasi. Dia meminta kami untuk berbicara, dan mencoba mencari jalan tengah. Arif berbicara terlebih dahulu. Dia meminta maaf, mengatakan bahwa dia sedang dalam masalah besar, dan dia terpaksa pergi. Dia berjanji untuk kembali dan memperbaiki semuanya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya, mendengarkan kebohongannya. Setelah dia selesai, giliranku berbicara. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan suara tenang, aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang penelantarannya, tentang masa-masa sulit yang kualami, tentang pinjaman bank, dan tentang wanita lain. Aku tidak menuduh, aku hanya memaparkan fakta. Arif terkejut. Dia tidak menyangka aku tahu semua itu. Wajahnya memerah. Dia mencoba menyangkal, tapi Ibu Sinta langsung menyodorkan bukti-bukti yang kami miliki. Salinan dokumen pinjaman, foto-foto rumah, dan bukti transfer uang. Mata Arif melebar. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Mediator menatapku dan Arif bergantian. Dia menyarankan kami untuk berdamai, tapi aku menolak. Saya tidak bisa berdamai dengan orang yang sudah mengkhianati saya, Bu. Saya tidak bisa memaafkan ini, kataku. Saya hanya ingin keadilan. Mediasi itu pun gagal. Arif mencoba memohon kepadaku, tapi aku hanya diam. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di luar, Sinta memelukku. Kamu hebat, Dew. Kamu sangat kuat, katanya. Aku tersenyum. Aku tahu, pertempuran ini belum berakhir.
Tapi aku yakin, aku akan menang. Mediasi yang gagal di pengadilan agama menjadi titik balik kedua. Arif kini tahu aku tidak main-main. Dia tidak lagi bisa meremehkanku. Ia menyadari bahwa di hadapanku sekarang bukan lagi Dewi yang rapuh, melainkan seorang wanita yang berani menuntut haknya. Kekecewaan di matanya saat bukti-bukti itu terkuak di depan mediator adalah sesuatu yang takkan pernah kulupakan. Itu adalah awal dari rasa puas yang tak terduga. Setelah mediasi, Arif terus menghubungiku. Pesan-pesannya berisi ancaman dan permohonan yang campur aduk. Dewi, jangan bodoh. Kita bisa berdamai. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri? Tulisnya. Aku hanya membaca pesan-pesan itu tanpa membalasnya. Kata-katanya tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukaiku. Ibu Sinta memberitahuku bahwa pengacara Arif mencoba menghubungi beliau untuk negosiasi di luar jalur resmi, namun beliau menolak. Mereka panik, Bu Dewi. Mereka tahu kasus ini kuat. Mereka ingin menghentikan ini sebelum kasusnya naik ke persidangan dan menjadi konsumsi publik. Jelas Ibu Sinta. Aku tersenyum tipis. Itulah yang ku mau. Aku ingin semua orang tahu kebusukannya. 1 minggu kemudian, surat panggilan sidang datang. Tanggal persidangan sudah ditetapkan. Hatiku berdebar kencang, antara gugup dan bersemangat. Ini adalah panggungku. Panggung di mana aku akan membongkar semua kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Hari persidangan tiba. Aku mengenakan pakaian yang rapi dan elegan, dengan jilbab yang tersemat indah. Aku ingin menunjukkan pada semua orang, terutama pada Arif, bahwa aku tidak lagi wanita yang tak terurus. Sinta datang bersamaku, memberikan dukungan moral. Kami tiba di pengadilan agama. Ruangan sidang terasa dingin dan formal. Aku melihat Arif duduk di sisi lain, ditemani oleh pengacaranya. Wajahnya terlihat tegang. Matanya menghindari tatapanku. Dia terlihat seperti seorang pria yang ketakutan, bukan pria sombong yang dulu meninggalkanku. Sidang dimulai. Hakim membacakan gugatan yang kami layangkan. Pengacara Arif membantah semua tuduhan. Dia mencoba memutarbalikan fakta, mengatakan bahwa Arif tidak pernah menelantarkanku, dan bahwa kami hanya sedang mengalami masalah rumah tangga biasa. Dia bahkan mencoba menuduhku sebagai istri yang tidak pengertian. Suami saya telah menelantarkan saya selama 6 bulan. Yang mulia, kataku. Suaraku terdengar tegas dan lantang, bahkan aku sendiri terkejut. Dia pergi tanpa sepatah kata pun, meninggalkan saya dalam ketidakpastian. Saya telah berusaha menghubunginya, tapi dia tidak pernah menjawab. Bukti apa yang Anda miliki? Tanya hakim. Saya memiliki semua bukti, Yang Mulia, jawab Ibu Sinta. Saya memiliki salinan dokumen pinjaman bank yang diajukan tanpa sepengetahuan istri, bukti kepemilikan rumah bersama dengan wanita lain, dan bukti transfer uang yang diambil dari rekening bersama. Ibu Sinta menyerahkan semua bukti itu kepada hakim. Arif terlihat pucat. Dia tidak menyangka kami memiliki semua itu. Pengacaranya mencoba membantah, tapi bukti-bukti itu terlalu kuat. Semua bukti ini adalah kebohongan, teriak Arif tiba-tiba. Wanita itu, dia hanya klien saya. Dan pinjaman itu untuk bisnis saya. Yang Mulia, kata Ibu Sinta. Jika memang itu untuk bisnis, mengapa dia tidak memberitahu istrinya? Mengapa dia menutupi semua ini? Dan mengapa dia pergi tanpa kabar? Hakim mengangguk. Dia melihat-lihat semua bukti, dan tatapannya kini berubah. Tatapan itu bukan lagi tatapan netral, melainkan tatapan yang penuh dengan kekecewaan. Dia sepertinya bisa melihat kebohongan di wajah Arif. Aku menatap Arif. Mata kami bertemu. Aku melihat ketakutan di matanya. Aku melihat penyesalan. Tapi aku tidak lagi peduli. Perasaanku sudah mati untuknya. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Sidang akan dilanjutkan minggu depan,
dengan agenda mendengarkan kesaksian dari pihak-pihak terkait, kata hakim. Sidang ditutup. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Aku merasa lega, seperti beban berat yang selama ini kupikul, kini mulai terangkat. Arif mencoba mendekatiku, tapi Sinta dan pengawalku langsung menghalangi. Jangan sentuh saya, kataku dingin. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Aku tidak lagi mengenali pria itu. Dia bukan lagi pria yang kucintai. Dia adalah orang asing yang telah menghancurkan hidupku. Dan aku akan pastikan, dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Sidang perdana adalah momen paling menegangkan dalam hidupku. Ruang sidang yang dingin dan formal terasa seperti medan perang. Aku duduk di sisi ruang sidang, di samping Ibu Sinta, sementara Arif duduk di seberangnya dengan wajah pucat dan tegang. Ia ditemani oleh pengacaranya yang tampak lebih berpengalaman, namun tetap tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Hakim membuka sidang dengan agenda mendengarkan kesaksian dari pihak-pihak terkait. Pengacara Arif memulai, mencoba memutarbalikkan fakta dengan argumen-argumen kosong. Dia mengatakan bahwa kepergian Arif adalah liburan mental untuk mengatasi stres pekerjaan, dan bahwa hubungannya dengan Tania hanyalah hubungan profesional. Ia mencoba menjadikan semua bukti yang kami miliki sebagai fitnah. Yang mulia, kata pengacara Arif, klien kami adalah seorang profesional yang sangat sibuk. Dia tidak bermaksud menelantarkan istrinya, tetapi hanya membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Saat mendengar kata-kata itu, darahku mendidih. Aku menahan diri untuk tidak berteriak. Bagaimana mungkin dia menyebut penelantaran itu sebagai liburan mental? 6 bulan kesunyian, 6 bulan ketidakpastian, 6 bulan penderitaan, mereka sebut itu sebagai liburan? Bukti-bukti yang disodorkan pihak penggugat adalah palsu, Yang Mulia, lanjut pengacaranya. Kami akan menyodorkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa klien kami tidak bersalah. Ibu Sinta memegang tanganku, menenangkanku. Jangan emosi, Bu Dewi, bisiknya. Biarkan saja. Mereka hanya mencoba memprovokasi Anda. Kemudian, giliran kami. Ibu Sinta memanggilku sebagai saksi. Aku berjalan ke depan, dan disumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku menatap hakim dengan mata penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan Arif lolos begitu saja. Silakan, ceritakan semua yang Anda ketahui, kata Ibu Sinta. Aku mulai menceritakan semuanya. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha untuk tetap kuat. Aku menceritakan tentang awal pernikahan kami yang indah, tentang perubahan sikap Arif, dan tentang kepergiannya yang tiba-tiba. Aku menceritakan tentang masa-masa sulit yang kualami, tentang bagaimana aku harus menjual barang-barang kami untuk bertahan hidup. Selama 6 bulan, Yang Mulia, saya hidup dalam ketidakpastian, kataku. Saya tidak tahu di mana suami saya. Saya mencoba menghubungi, tapi tidak ada jawaban. Saya tidak tahu mengapa dia pergi. Hingga akhirnya, saya menemukan bukti bahwa dia sudah memulai hidup baru dengan wanita lain. Aku menceritakan tentang dokumen pinjaman bank, tentang sertifikat tanah, tentang bukti transfer uang, dan tentang foto-foto yang kami ambil di depan rumah Tania. Setiap detail yang kusebutkan membuat wajah Arif semakin pucat. Itu semua bohong. Dia memfitnah saya, teriak Arif. Hakim langsung menegur Arif. Silakan menahan diri, Tuan Arif. Ini adalah pengadilan. Pengacara Arif mencoba menyela, tapi Ibu Sinta tidak memberinya kesempatan. Dia langsung menyodorkan semua bukti-bukti itu kepada hakim. Salinan dokumen, foto, bukti transfer, dan semua catatan harian yang kubuat. Hakim melihat semuanya dengan seksama. Tuan Arif, kata hakim, jika memang Anda tidak menelantarkan istri Anda, mengapa Anda tidak pernah menghubunginya? Mengapa Anda tidak memberikan nafkah? Dan mengapa Anda mengajukan pinjaman dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan istri Anda? Arif tidak bisa menjawab.
Dia hanya menunduk, tidak berani menatapku. Pengacaranya mencoba membantu, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Yang mulia, klien kami mengakui bahwa dia melakukan kesalahan, kata pengacaranya. Tapi dia ingin memperbaiki semua ini. Dia ingin kembali ke istrinya. Dia ingin berdamai. Aku tertawa sinis. Terlalu terlambat untuk itu, kataku. Saya sudah terlalu lelah untuk memaafkan. Saya tidak ingin lagi berdamai. Saya hanya ingin cerai. Dan saya ingin dia membayar semua yang telah dia lakukan. Hakim mengangguk. Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembacaan putusan, katanya. Sidang ditutup. Aku berjalan keluar dari ruangan itu dengan perasaan lega yang tak terlukiskan. Aku telah berjuang, dan aku telah memenangkan pertempuran pertama. Aku tahu, ini belum berakhir. Tapi aku yakin, aku akan menang. Seminggu kemudian, aku kembali ke pengadilan agama untuk mendengarkan putusan. Ruang sidang terasa lebih tenang. Arif sudah ada di sana, ditemani oleh pengacaranya. Dia menatapku, tapi aku tidak lagi merasakan apa-apa. Hati ini sudah mati untuknya. Hakim masuk, dan semua orang berdiri. Ia duduk di kursi, lalu membuka berkas perkara kami. Suaranya terdengar lantang dan jelas. Setiap kata yang ia ucapkan membuat jantungku berdebar kencang. Berdasarkan bukti-bukti yang telah disodorkan, serta kesaksian dari pihak penggugat dan tergugat, majelis hakim memutuskan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Ibu Dewi dikabulkan. Katanya. Nafas yang kutahan kini keluar perlahan. Mataku berkaca-kaca, tapi aku tidak menangis. Ini adalah air mata kelegaan. Aku memenangkan ini. Majelis hakim juga memutuskan bahwa tergugat, Bapak Arif, harus membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah kepada Ibu Dewi sebagai ganti rugi atas penelantaran yang telah ia lakukan. Lanjut hakim. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang telah kulakukan, semua perjuangan, semua air mata, semua itu tidak sia-sia. Aku mendapatkan keadilan. Arif terkejut. Dia menatapku, matanya memancarkan amarah dan penyesalan. Dia mencoba membantah, tapi pengacaranya menahannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kalah. Sidang selesai, kata hakim. Putusan ini sudah final dan mengikat. Silakan selesaikan semua administrasi di luar. Aku berjalan keluar dari ruangan itu. Sinta memelukku, dan aku melihat matanya berkaca-kaca. Kamu hebat, Dew. Kamu sangat kuat, bisiknya. Aku tersenyum. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku merasa sebagai seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan. Aku tidak lagi takut. Aku tidak lagi merasa tak berdaya. Aku merasa bebas. Di luar gedung pengadilan, aku melihat Arif dan pengacaranya. Arif mencoba mendekatiku, tapi aku menghindar. Jangan ganggu saya lagi, kataku. Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang, saya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Aku pulang ke rumah. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini terasa seperti surga. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku memiliki diriku sendiri. Aku memiliki pekerjaan. Aku memiliki teman-teman yang mendukungku. Aku memiliki kehidupan yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu, aku tidak lagi takut. Aku akan memulai hidup baru. Aku akan mengejar semua mimpiku. Aku akan menjadi wanita yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bahagia. Malam itu, aku salat tahajud, memohon ampunan darinya. Bukan karena aku bersalah, tapi karena aku ingin memaafkan. Aku memaafkan Arif, bukan untuknya, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin lagi memendam kebencian. Aku ingin melepaskan semua beban yang ada di hatiku. Aku tidak tahu di mana Arif sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya.
Tapi aku tahu, aku tidak lagi peduli. Hidupku adalah milikku. Aku akan menjalani hidup ini dengan penuh cinta, kebahagiaan, dan keyakinan. Kisahku berakhir di sini, tapi hidupku baru dimulai. Aku adalah Dewi, seorang wanita yang pernah ditelantarkan, tapi bangkit, berjuang, dan mendapatkan keadilan. Dan aku akan terus berjalan, menuju masa depan yang cerah.